Ya kita no excuse-nya gini. Kalau misalnya ada yang nggak ngulik, waduh gua nggak ngulik gini. Lah, yang lain ngulik, waktunya sama kan? Ya. Kalau yang lain ngulik, kenapa lu nggak ngulik? Berarti elunya yang salah. Nah, saya sekarang musisi Cuki Mai apa? Iya, semua kulitnya semua kulit putih. Muka apa? Tapi Bung alias sedap. Wah, lu apanya Ambon anjing? Jadi lu nggak boleh judge teman lu sendiri, apalagi teman yang lu berjuang bareng. Intinya itu ya. Penting tuh. Ini perek apa rekaman sih? Selalu ke situ sih arahnya. Perek itu pekerja rekaman. Tadi kan bilang. Pekerja. Oke. Sip. Orang tahu gua drummer net bangsa. Enggak ada yang tahu gua body laut. Oke guys, balik lagi sama Omin di sini di Muncrat Musisi Numpang Curhat episode yang ke-5. Kita ngundang salah satu band terkenal nggak sih lo, Bang? Lagi enggak sih. Lagi enggak belak-belakan aja. 2 tahun lalu kita happening parah. Jadi lagi apa pun lagi nurun deh. 2 tahun lalu kita parah. Waktu itu gue pernah curhat sama lu kan, gue sampai capek ngewe. Iya, Karena Senin sampai Jumat gue belak-belakan aja nih, men. Lagi happening, bro. Popstar. Tinggal milih. 2 tahun lalu, tapi ya Kadang-kadang kita di jeda-jeda main di mobil. itu gua dong. Itu gua. Bentar, kan gue belum ngasih tahu lu pada siapa. Mungkin ada yang nggak tahu. Kan Ya, happeningnya 2 tahun lalu. meskipun nggak ada yang Perlu tahu gue kan. kenalin nggak nih? Nggak usah. Nggak usah deh. Lo kalau bintang tamu lu Malik keren baru. Iya. Tetap lah tetap. Lala Huta. Hey, Lala Huta. Itu kayak nama lu Lala Huta. Itu apaan sih dia? Lala Huta tuh nama cewek sebenarnya. Oh serius lu? Iya, nama dulu basis kita lagi berhalangan hadir hari ini. Punya pacar namanya Clara Huta. Clara Huta Barat. Carla Huta Barat. Panggilannya Lala Huta. Namanya Lala Huta. Ya kan kalau zaman dulu kan suka nyingkat-nyingkat kan. Lala Huta atau kalau kayak Sabi jadi bisa. Gimana sih? Itu balik-balik kan. Ya, dibalik-balik di singkat-singkat. Udah kita tercetus Lala Huta kita gunain sampai sekarang. Oh, makanya gue kira bukan bahasa Ambon gitu, Lala Huta. Banyak yang mikir. Iya kan, marga atau apa gitu. Bener, banyak yang mikir. Terus juga secara fisik kan memang kita ada darah Timur dari Indonesia semua, Timur kan. iya. Jadi beberapa Semuanya orang nih? mikir. Iya. Semua. Oh iya? Ya, semua orang kadang-kadang baru mikir, lo band-band ini ya band paduan suara kapela gitu ya. Aja. Banyak banget. Tapi ya nggak apa-apa juga sih. Ya memang bisa kan, bisa pada nyanyi kan. Sebenarnya sekarang sih udah enggak karena jobnya udah nggak banyak. Iya gitu ya. benar. Jadi latihan di panggung kurang gue deh. Nggak ada. Job nggak ada, kenapa? Kemahalan apa gimana? Job Udah diobrol job belum? blow ada, job blow ada. Job sering Job ada. terjadi, cuman job panggung. Oke, nah gue mau nanya nih, Bang. Gue kenalin dulu Lala Huta satu-satu. Ini belum kenalan. Ada Jordan di sini vokal ya? Yes. Vokal. Ada Beno. Kak Beno gitar. Lu siapa sih, Bang? Boni di drum. Oh, lu Boni drum gitu. Sama satu lagi yang berhalangan hadir. Alain. Dia bass. Berempat ya? Iya. Lala Huta nih band sekolah atau ketemu gede sih, Bang? Wah, kita Gimana tuh? Band ketemu gede. Ketemu langsung gede semua. Ketemu. Oh, iya. Sebenarnya pertamanya gue Beno, Alain kita dulu session ya. session. Oh, sama basis. Oke. Ya, kita session buat beberapa artis lah dulu. Terus lama-lama kita nyadar kok kita dibawa kalau lagi promo. Iya, radio doang, Bon ya. Iya, anjing banget. Bayaran 2,5 kita. Jadi nanti dipanggil. dia gini, misal bantuin gue bro, Iya, promo. Promo Terus yang main gua. cerita sedih kan. Sedih, tolong Bro, bantu-bantu. tolong nggak Bung, batu-batu beta, Bung. Iya, Bung. Oh, ini timur juga nih berarti. Iya. Oh, timur juga. Kan saya sekarang musisi Cuki Mai apa? Iya, Bu. Semua kulit putih. Semua Muka bikin apa? diri Tapi Ambon. Bung alias sedap. Wah, lu apanya Ambon anjing? Nggak usah sok-sok Cuki Mai. Lu bangga dong harusnya. Bahasa lu jadi universal di kalangan anak band. Betul. Lu bangga ngaku serem men ngaku Ambon di Jakarta. Iya loh. Gua aja kadang-kadang gua kayak lu orang Ambon. Oh no. Oh, bukan. Maluku. Oh, Maluku ya. Iya. Ambon ininya udah beda ya? Gua Lu orang Ambon? Jawa dia. Surabaya. Cak, panggil gua Cak. Are. Bung Bung betale. Dulu gini. Bung, bisa tolong aja Boni sama lain. Iya, tolong tanyain kan promo. Jadi kita main promo. Sekarang kita pikir kan oke, kita bantu teman mau promo, kita support gitu. Tapi pas panggung Java aja yang main malah yang Udah lain. gini aja. Siapa orangnya? Wow. Banyak. Semuanya tuh. banyak. Sebutin dong 2 apa 3 kan siapa tahu lu menyampaikan sesuatu. Inisialnya Bon, inisial Bon. Inisial Gua Bon. pernah waktu itu Weh, itu bukan inisial dong. kan katain
sama. Gue pernah bantuin radio pas di Java Jazz beda yang main ya nggak apa-apa juga sih. Gue pernah juga Citra Skolastika tuh pas radio. Kalau Citra kita pernah main pensi Iya, masih diajakin. Oh masih diajak kalau Citra bener. Itu juga karena yang band yang Yudit sama Roni Koten nggak bisa. Iya. Oh, jadi kita backup juga. Cadangan. Oh, kasian banget lu ya. Tapi nggak apa-apa. Tapi dari situ lebih terkenal lu dong sekarang. Itu akhirnya kita memutuskan bertiga kayak gila kita bikin aja. Kita bikin aja deh. Lu ngundang kita nggak ngundang Citra kan? Iya. Oh iya. Mantap juga sih, bener. Iya. Episode 5 lu undang kita bukan undang Citra. Iya. Citra, I love you. Band ketemu gede ya. Nah, gue mau tanya, ini kan kita hari ini gue ngangkat topiknya gini bang. Lu kan bisa dibilang dulu bekas anak reguleran ya. Gue nggak tahu kalau sekarang. Iya. Ya, pokoknya lu di dunia reguler tuh udah orang-orang udah banyak tahu lah. Kalau itu tuh dibentuk memang buat reguleran kah atau lu mau jadi band recording atau gimana waktu itu? Jadi awalnya tuh ada temen gua, dia manajerin kafe gitu di daerah P kayak namanya Vicong. Nah si Vicong tuh telepon gua, dia temen gua dia dari zaman dia masih SMA. Ah dia telepon Bung, gua pengen. Ah ini dia padahal Cina loh. Dia panggil gua Bung. Bung, beta mau ada tempat nih Bung. Dia nggak pakai beta tapi Ben. Iya tapi masih Bung ya, masih Bung iya. Masih Bung. Boleh. Sedap gitu. Dia nggak sedap, dia nggak biasa aja dia. Dia biasa. Cuma dia swag lah. Dia Cina swag lah. Dia parah deh. King of North. Dia King of North lah. Oke. Siapa yang nggak kenal Vicong lah pokoknya gitu lah. Terus kayak, halo Bung, gua kayak pengen ini nih bikin tempat. Harus lu yang main. Gua bilang, wah anjing gua nggak pernah ada basic main reguler nih. Nah di kepala gue satu orang yang main reguler cuma dia doang. Di kepala gua karena dia dari zaman dia masih kuliah, dia nyari duitnya di reguler emang malam main. Gua telepon dia langsung, Bon, gini. Udah main aja sikat. Belum ada tahu tuh orangnya siapa-siapa aja. Gua nggak tahu pokoknya gua bilang, Bon, tapi gua nggak tahu lagu reguler. Udah ntar gua lisin, lu kulik aja. Yang gua kirim kulik. Basis siapa aja ada ajakan lain aja. Emang kebetulan kita bertiga sering banget main bareng. Belakangan itu. Nah akhirnya vokalis dia nyari semua. Pertama siapa nih? Bona Pascal. Udah akhirnya begitu main lama main terus akhirnya udah kita serius aja lah ngeband. Itu bukan S ala Lahuta belum tuh waktu itu ya? Waktu itu namanya apa ya? Ini gue inget namanya waktu itu kita Coconut Threads Brother. Tikus kelapa bersaudara. Coconut Threads Brother. Filosofinya apa itu? Terus kata siapa almarhum Denny Sakri, lu nggak akan terkenal nama lu gini. Jadi sejarahnya kita tuh waktu itu main dulu tuh di Pacific Place ada acara bertemakan Ambon, Nuansa Timur gitu. Jadi banyak lah, ada Om Bob Tutupoli, ada Berry Likumahua, ada almarhum Bung Glenn, ada Boys to Boys ya, waktu itu masih ada Boys to Boys. Nah kita main di panggung depan sebenarnya pembuka. Kita main di pintu masuk. Serius buat orang ngiringin orang masuk. Buat ngiringin orang masuk ke panggung besar. Nah terus MC di depannya tuh almarhum Denny Sakri dulu. Nah terus almarhum nanya, nah bandnya apa, kan dia mau nge-announce kan. Coconut Threads Brother, kita bilang, nama apaan tuh? Nama apaan kayak gitu Ben? Nah, terus dia denger kita lagi bercanda-bercanda Lalahuta di backstage. Tadi lu bercanda-bercanda di apa tadi Lalahuta? Ah itu aja dah. Udah dia yang manggil, abis ini ada Lalahuta. Iya. Gitu film. Awal nama Lalahuta beneran. Mas itu nama cewek Mas. Udah nama band yang catchy, yang keren. Yang pendek-pendek aja cepet. Lu nama panjang gimana mau diingat tuh. Coconut Threads Brother lu. Udah akhirnya dia manggil Lauta, udah kita pakai sampai sekarang. Oh gitu. Oh itu berjasa juga tuh orang. Berjasa. Ada nama lu ya. Banget berjasa. Oke, itu kan waktu lu zaman dulu nih, Bang. Iya. Gua sih pernah tahu lu ada di posisi yang kalau bisa dibilang reguleran lu seminggu 8 tiap hari. Jangan sedih 8. Nah, Tuhan ciptain hari 7. Lu kita main 8 ya? 8 dong, Jumat 2 kali kan. Lu diganti Bang yang 2, lu nggak tahu. Tapi memang bener, gua ada satu yang enggak, lu satu nggak main, gua satu nggak main juga. Jadi gua dulu tuh punya acara TV dan selalu bentrok. Gioi hari Jumat. Dia nggak pernah main. Gua sering izin ya. Jadi lu lebih milih TV daripada anak band lu? Soalnya di shoot gambar gua Bang. Lu tau nggak? Soalnya kan kita ngejar itu doang. Ini kisah nyata ya. Ini gua cerita buat teman-teman ya. Lalauta kan berempat. Kalau nongol cewek-cewek, Jordan, Beno. Anjing. Kalau ketemu gua orang-orang, weh drummer net. Anjing gua punya nama bangsat. Nama gua bukan ini net nih korporat TV nasional. Ini TV nasional, ini drummer profesi. Gua kalau lu nyebut gua Lalauta, wih drummer Lalauta. Benar karena memang udah Lalauta. Ini kan lu nyebut korporat orang TV. Ini selamat drummer net. Anjing. Ini kan kita overall musisi ini kan mau ngasih info ke teman-teman musisi juga kan. Seluruh Indonesia kan gitu. Kita kan dari Sabang sampai Merauke nih followers kita nih.
Bener. Gak kalah terkenal lah malah Lahuta kalau bisa dibilang gitu. Oh, Amin. Terima kasih. Sombong banget. Tapi kalian tuh mantap banget ya, IG-nya bagus banget. IG-nya bagus ya. IG-nya Nah, itu bagus cepet banget tuh kalian. musisi. Iya. Akhirnya Job wedding itu kayaknya kenyataan hidup dia. yang Nah, gue mau tanya gini bang. Tadi kan lu bilang Bang Beno, hari itu 7 lu reguler 8. Gimana caranya lu bisa dapet reguler sebanyak itu? Ada cara lu gimana awal-awalnya? Untuk ya kita ya mainnya keren aja. Mau kita jago sih enggak ya. Cuman songlist bener aja. Kalau kita pada saat itu Lahuta kenapa jobnya banyak? Mungkin karena managingnya bener. Oh berarti yang Terus attitude-nya bener. Terus nggak pernah telat. Jadi hampir nggak ada cacat di tempat lain karena pasti kafe ke kafe tuh saling ngobrol manajernya. Yes. Wah ini bandnya bagus nih. Oh iya mereka bagus nih, attitude-nya keren, mainnya tepat sebenarnya waktu. sesimpel dari kita ngeband zaman dulu, waktu kita juga nggak nyari uang, kita udah di pola pikir datang on time. Datang ya selalu. Tapi gua bertiga nih sama Boni sama lain dari dulu nggak pernah telat gua. Mungkin gua nggak tahu teman-teman di luar sana pernah lihat dulu tuh Lahuta punya beberapa vokalis dan kita kick karena nggak on Karena time. itu. Nggak on time, datang suara habis karena malamnya Iya. mabok. Mungkin kalian ngeliat, gila Lahuta main malam hingar-bingar Mungkin lu liat bercandaan dia brutal kan. Tapi sebenarnya kita Tapi pola hidup gila. pola hidup mah gila. Rapi semua. Gua nggak ngerokok, gua nggak minum alkohol. oh serius. Iya. Dia nggak ngerokok nggak minum alkohol. Tapi Tapi maksudnya kita rapi semua. kita ngutamain udah pokoknya kita rapi datang nggak telat apa Lagu namanya ngulik. lagu ngulik pokoknya semua harus rapi Ya. sampai sesimpel gue inget banget dulu tuh gue pernah ngomong ke Beno, band separah apapun lu pingin ngerokok kita nggak boleh ada ngerokok Ngerokok di panggung. sekarang kalau lu lihat band-band cover di Jakarta asik Ngerokok di panggung. Gua Lahuta yang pro gila kasih gini terus dia ngerokok kan anjing keren banget lu fuck. minum di panggung, dikasih minum sama tamu gitu di panggung reguler. Gua Lahuta nggak pernah. Thank you bro, nyanyi dulu anjing ngapain thank you. Yang minum gua doang, yang ngerokok gua doang di band itu. Ih parah. Jadi lu kalau dikasih minum Tapi lu taruh gua dulu. kasih minum, gua selalu bilang nanti ya bro, gua taruh. Gua nggak pernah ngerokok, gua nggak pernah selama 2 jam perform tuh nggak pernah sama sekali ngeliat gua Jadi ngerokok. fokus perform. Setelah Lahuta. Oh, Lahuta nggak pernah pakai break. Selalu 2 jam. Nah, dan nggak pakai break. Nah, jadinya karena kita punya prinsip dalam ke kafe kita nggak pernah mau pakai break ya. Nah, jadi kita punya sistem waktu yang pasti akan selesai jam segitu. Kalau lu nggak pakai break, ini bicara kalau main kafe ya, akan ada kondisi kayak bang bentar ya tunggu 15 menit bang. Nah, itu kan akan bisa mundur. Nah, sama kita nggak terima overtime. Kita nggak pernah terima. Kita nggak pernah terima berapapun overtime. uangnya. Berapapun you name it, banyak banget orang datang gue bayar berapa. Gue bukan masalah duitnya, gue nggak peduli. Sombong banget dong, kenapa? Karena Lu besok udah kaya apa paginya kan gimana sih? kita ada Karena syuting. kita mau serapi itu, kita mau sebenarnya efektif itu. Karena gini, lu udah main 2 jam, penonton udah selalu rame. Udah. Lu disuruh overtime setengah jam, lu mau mikir apa lagi buat pecahin penonton? Oh, Kadang-kadang lu udah tahu ritmenya, udah lu bawa di Iya. sini. Iya, beberapa Kalau kafe overtime, mikirnya enggak ini harus pecah lagi, bukan urusan gua anjing. Iya. Ada Ya, DJ. lu punya Kan lu ada DJ. apa? Iya. Gua udah selesaiin tugas gua, makanya kadang-kadang kalau gua ngomong kafe-kafe, lu kalau ngobrol sama gua based on kontrak aja lah. Gua udah kelar 2 jam. Ya udah, makanya dengan Lahuta punya jam yang pasti itu, kita bisa tektok ke tempat lain saat itu. Oh. Nah, jadi dulu tuh Lahuta bisa main 8 kali, sebenarnya tektok 2 kali itu Hari di hari Jumat. Jumat. Iya, betul. Kita main di GW Senopati jam 8 sampai 10 terus kita lanjut Taci jam Setengah 12. Setengah 11 dong. Oh setengah 11 ya. Kita cuma punya setengah jam. Punya Langsung setengah jam. berangkat dari- pindah tempat. Pindah tempat. Dan lo boleh cek kedua outlet ini, kita nggak pernah telat satu Nggak pun. pernah. Satu pun. Kita nggak pernah. Langsung, Tapi di kalau jalan. mau bilang hujan badai, kita pasti udah prepare dalam Udah artian, prepare. Hujan, Motor. mau hujan nih. Iya. Mobil satu mobil, sisa taruh sono. Kru dari Haci jemput kita dulu di sini. Iya. Jas hujan, kita akan hujan-hujanan sampai Hujan. ada Iya. apapun terjadi. Sampai- Naik, tak, Iya. main lagi. Alat 2 set. Nggak ada tuh alasan nunggu hujan. Alat dua nggak ada. Alat 2 set itu selalu terjadi selama 9 tahun. Udah terjadi Lo percaya nggak Lahuta pernah reguler di Bogor? di Bogor. Lo bayangin di Bogor, men. Itu belum ada gua tuh. Belum Lo- ada lo- juga. ambil gua- tuh. Sorry, maksudnya Lahuta kan dulu ya di selatan susah dapat tempat karena Iya. selatan kan mikirnya lu punya nama baru lu bisa masuk. Jadi Lahuta tuh awal-awal main di Bogor, Pantai Indah Kapuk. Kelapa Gading ya. Iya, Kelapa Gading di Rock and Gold. Rock and Gold. Live music di Peak cuma ada satu, cuma Cuma ada ada 2 satu. lah. Jadi maksudnya band-band ini udah ngerasa di selatan, kita tuh bener-bener main di pinggiran dulu sejauh itu. Oh. Jadi gua rasa pas kita udah nyampe selatan bagi kita udah enteng karena kita udah perkiraan waktu saat kita di tempat paling jauh kita udah saat itu. Oke. Udah serat. Jadi apa gue tuh kayak pengen ngerasa kayak musisi-musisi sekarang anak-anak band reguler baru naik dikit sombong vokalis datang. Oh, siapa tuh band? Siapa tuh band? Vokalis datang. Siapa? Banyak banget. Serius. Anjing lah.
Nah, kadang-kadang gue pernah lihat ada satu band yang main vokalis utamanya belum ada 3 lagu pertama. Bisa. Instrumen dulu ya. Bisa. Jadi enggak sama vokalis backup maksudnya kayak. Terus gue kayak mikir gini. Gue pernah ngobrol anak bandnya ngomong sama gue, "Bang, gue bilang gue kalau jadi lo, gue pecat ini." Karena begitu terkenal yang terkenal dia, sama lu tuh ngikut semua. Dedikasinya harus sama. Ya. Gue bertiga, boleh lu bilang gue slang-slangian kita berempat nih. Gue bertiga yang bangun dari awal slangian. Dia ngomong, wah gila kalau berantem nggak ngulik, sama dia mau dilempar stick di panggung. Di panggung. Kalau sama gue nggak lempar stick, Jordan nih pernah nih. Ceweknya nelpon. Dulu mantannya dia harus video call ya, Bon. Yeah. Oh iya. Gue pernah punya pacar yang sangat posesif. Sangat posesif. Sangat posesif. Taruh di standbook. Terus dia ngomong gini, ngentot gue udah mulai ganggu nih anjing. Karena konsentrasinya udah nggak ke perform kan. Yeah. Konsentrasinya ke cewek. Gue bisikin, lu matiin handphone lu apa lu gue pecat hari ini. Tapi emang Tapi ya Tapi lu gokil sih, profesional banget. gue nggak bilang Lalauta perfect. Kita masih banyak miss memang. Tapi kita menuju yang semoga apa yang kita tampilin orang nggak ngeliat apa yang kurang. Yeah. Bisa gue simpulin gini bang, rahasianya kenapa lu bisa dapat 8 job itu karena lu profesional ya. Tadi Profesional, gua bilang, harus. apapun itu kadang ya. Terus satu lagi, Lalauta nggak pernah latihan. Iya. Latihan di panggung dong lu. Kita Enggak, langsung. latihan by WhatsApp, by email. Kadang-kadang dia bikin Langsung. bikin apa sequencer, dia kirim, nih dengerin. Dan Kita sama main persis plug yang dia kirim. Jadi tanggung jawabnya ke satu orang, ke dia. Jadi clue di panggung lihat ke dia. Misalnya ada satu lagu yang misalnya yang keyboardis yang megang, semua lihat keyboardis. Jadi dia ke jurang, kita ke jurang. Yeah. Gitu. Oke. Itu kenapa emang gak mau latihan? Waktunya nggak ada, Bro. Dulu kan main 8 kali dalam seminggu. Dia TV. Buat TV Boni pagi TV kan. terus ala Huta juga Lala sempat ya Huta Pak, kita sempet sempat TV syuting juga. TV. Gua sendiri Iya, juga syuting Beno TV juga syuting TV. Ya dulu lumayan pada, jadi pada era itu memang jam 9 gua sama Lalauta dulu jadi home band di Sata Sehat. 7 pagi ya. Di Net TV jam 7 Pagi kita harus standby Iya, karena Sama Lalauta. SN Lalauta tapi Kecuali gua Beno. karena dia punya acara Beno. TV lain. Gua TV lain Waktu tapi Indonesia gua Timur. standby-nya jam 7 juga pagi. Oh. Gue jam WIT. 7, gua sama anak-anak minus Beno, kita live sampai jam 10, setengah 11 gua syuting The Comment. The Comment dia balik, dia cabut Sampai jam 6 sore. lagi. Baru malam reguler. Reguler udah jam 9 setengah 10, nggak mungkin latihan. Gue harus pulang tidur karena gue bener-bener dari pagi. Jadi gue udah by WhatsApp aja, ntar malam ini udah Itu tanggung jawabnya tuh gokil ya, maksud gue. parah Harus parah. ya ada waktu dikit ya lu ngulik. Kalau lu nggak ngulik lu bakal hancur sih di Ya panggung. kita no excuse-nya gini. Kalau misalnya ada yang nggak ngulik, waduh gua nggak ngulik gini. Lah, yang lain ngulik, waktunya sama kan? Ya. Waktunya sama, manggungnya bareng, main TV-nya bareng. Kalau yang lain ngulik, kenapa lu nggak ngulik? Berarti elunya yang salah. Makanya mungkin semua vokalis yang pernah bantuin Lalauta kalau dimaki-maki dulu maaf ya. Lalauta itu pertama kali buat lagu sendiri. Ya itu kan kalau gue bisa bilang waktu itu lu naiknya tuh pas lagu gua tahu sih lu sebelum album sebelumnya lu udah bikin kan. Yes. Tahun berapa sih pertama kali bikin lagu? 2016. 16 Itu pertama kali album ya. Cuman naiknya itu pas lagu Tunggu apa lagi? Tunggu Apa Lagi. Ya. Semua dihandle sendiri apa ada campur tangan Sendiri. orang lain gitu atau lu kerja sama produser siapa gitu? Tunggu apa lagi itu? Tunggu Apa Lagi Lale Manino. Lale Manino ya. Oh itu Lale Manino. Yes, Nah maksud ya. gua gimana caranya lu yang tadinya band reguleran nih, terus akhirnya memutuskan buat yaudah gua mau buat lagu sendiri, gua mau jadi band rekaman lah ibaratnya, terus bisa sampai ke Lale Manino tuh gimana? Karena kita mau jadi rekaman karena kita butuh bayarannya naik. Jadi kita butuh. Nah, jadi waktu itu gua berpikir gue ngeband sama gue waktu itu session juga kan. Iya. Gue main sama Hi-Fi, gue sama Kunto, terus gue berpikir gila enak juga ya jadi artis ya. Fasilitas-fasilitas yang didapat gitu. Lo dapat backstage, dapat makanan enak, Cewek dapat. gak? Gua enggak. Nyari ya, tapi Nyari. Oh, zaman Kunto parah tuh gua. weh. Kunto sorry ya. Baru Boni doang lagi yang bandel di situ. Iya. Anak bandnya gue liat, wah lu doang. Iya. Gue kalau liat Instagram Boni doang nih. Iya, Bang. Gue pernah ngewe di sebelah si Nyos Tio. tidur, Oh, si Nyos Nyos. ngintip gitu dari. Ya. Apa mana tadi? Nggak bisa. Jadi ngewe, jadi ngomong Iya, bukan. ngomongnya maksud gua Sorry, gimana? Lu kan additional terus lu pengen jadi artis. Jadi gue ngomong ke anak-anak gitu. Kayaknya Lalauta bisa deh, gue ngomong berempat. Kita bisa kayak ngejar Hi-Fi gue bilang. Tapi di kepala gue, gimana Lalauta menjadi seperti Hi-Fi? Oh, musiknya. Musiknya, Lale Manino. Udah, gue nyamperin Nino pertama kali. Oh karena emang udah kenal ya? Ya, gue nyamperin Nino. Mau bantuin nggak?
gue punya band nih reguler. Mau ini nggak produserin lagu. Udah Nino dateng, kita main di Lucy ya. Lucy in the Sky Nino datang pokoknya waktu itu sama Ilman. Udah, abis itu Bon, nanti tanggal segini workshop ya. Ah udah. Workshop itu pertama kali Tunggu Apa Lagi. Nah, itu juga jaraknya agak lama. Tunggu Apa Lagi itu rilis Februari atau Maret ya, gue lupa. Itu kan kita main di kafe tuh. Itu orang pada diem. Oh iya? Orang tuh baru Agustus ya. hingar-bingar tuh di November kali ya. Padahal itu lagu udah dari kapan? Rilisnya Maret. 2018. Hingar-bingarnya tuh Di November banget. di Jokin. Ya karena ternyata di situ gue baru nyadar, oh lagu itu butuh proses. Iya, nggak langsung naik lagu. Oke gini, kalau berbicara lagu tiba-tiba langsung happening ada juga, Iya, tapi biasanya ada kan gitu kan? Yes, ada yang tiba-tiba, tapi itu udah siklus yang lu nggak bisa, itu udah anugerah Tuhan itu Itu udah algoritmanya nggak bisa dibaca. itu nggak bisa, maksudnya itu udah kayak Tuhan bilang naik loh, ya naik. Tapi lagu lu sebenarnya enak, kenapa lama ya? Karena memang itu lo nggak akan tahu. Karena satu kita nggak, kita label sendiri, Berarti memang lagu itu manajemen sendiri. Bro, Nggak ada duit juga buat kalian harus pelajarin banyak pattern di luar sana. Band yang rilis lagunya terkenal setahun kemudian. banyak. Nggak 1-2. Iya, meskipun lagunya enak dan nggak enak kan kadang lu nggak tahu formula orang. Iya. Lalu Tang rilis 2016 tersunung kembali. Tiba-tiba kemarin downloadnya naik sampai 800.000, mendadak aja gitu. Iya. Nggak, itu kan lu nggak bisa tahu kan kenapa nih. Iya, jadi paling gampang deh. Jazz ya. Dari Mata sama lagu keluarnya Kasmaran ya. Pas Kasmaran rilis, Jazz tuh kayaknya udah ngerilis Dari Mata dulu. Iya. Tiba-tiba Kasmaran Balik rilis lagi. Dari Mata, buar. Iya, balik lagi, benar. Tapi ya itu intinya berarti akhirnya dari sejak itu gue pikir oh berarti udahlah karya tuh lu nggak boleh berhenti, udah hajar aja terus. Oh gitu. jadi bikin aja terus nanti ada waktunya sendiri karya lu tuh naiknya Iya. kapan nih? Sama dulu ada temen gue Atta Halilintar mengatakan kalau bikin karya jangan terpacu sama angka. Itu bener banget ternyata. Itu bener banget. Menurut gue bener. Maksudnya jangan karena saat lu ngeliat angka aduh Ngeliat angka, aduh, penontonnya kurang termotivasinya sih ini situ. Oh maksudnya ini- karya lu bisa ngasilin duit berapa gitu? angka viewers, viewers, angka angka viewers, download gitu. iya. Semakin lu ngeliat itu lu mah aduh Udah, lu nggak ada berkarya ini ya. aja. Hajar aja terus kalau gue bilang sih. Hajar Ini aja. mungkin buat teman-teman di luar sana juga. Mau yang nonton cuma 10 orang juga biarin. bodo amat. Bodo amat. Hajar terus. Karya tetap karya, men. Ya kan? Oke. Nah waktu single Tunggu Apa Lagi itu yang bikin lu naik itu kan tadi bilang campur tangan si Nino. Lale Manino. Lale Manino ya. Okareng. Iya. Tapi memang Lale Tapi Manino gila, sebaik itu sih. Nah, Bang, Sejenius pertanyaan itu gua sih. gini, itu kan lu karena ada klik bisa ketemu Nino kan waktu itu Yes, kan. yes. Lu ketemu Nino tuh jalurnya lewat mana waktu itu? Ada komen Net TV. Main TV kan dia. Oh, Ya. jadi Net TV itu sangat membantu lu. Berarti lu harusnya sama gini, bangga dong sama jadi gini, sama drummer gini. Net TV itu. Iya, memang gue bangga banget. Gue mau tahu maksudnya kan gue berpikir ya ampun ada Lalauta keles, nama-nama royalty gitu. Gitu. Sama ini gue juga waktu itu karena gue nanya-nanya anak-anak hi-fi. Oh. Lagu lu siapa yang bikin gitu-gitu. Gue nanya-nanya terus gue oh yaudah coba deh gue ngobrol sama Nino. Karena sekeren itu albumnya mereka. Hi-Fi keren banget tuh. Keren banget. Album Kereta Kencan kan waktu itu kan. Iya, Kereta Kereta Kencan Kencan gila itu sih. Bagus sih. banget kita Itu bagus banget. Wah gini bagus banget album ini. Jadi kita waktu itu jujur hi-fi salah satu artis yang Kalau inspirasi kita juga. Mungkin kita band reguler salah satunya di selatan yang bawain lagu Hi-Fi kalau Dulu reguler. ya, dulu. Awal-awal ya. Lalauta the one and only. Lu mau denger Jarang sih ya, jarang. Lu sih. mau denger Dulu orang jarang. bawain lagu Jarang, kayak jarang. Pelangi. Siapa yang mau bawain di kafe? Pelangi? Cuman Lalauta. Lu bawain Pelangi? Pelangi di kafe kita Pelangi. di seberang jalan aku Bukan. Itu kan Pelangi kan cuma gitar sama vokal garing banget gak sih? Iya. Kalau Tapi dibawain. Tapi sepecah itu kalau Lalauta bawain. lu versi band. Maksudnya- Iya. Versi band. Oh. Yang nyanyi si Jordan ini. Dulu ada vokalis cewek adiknya Jordan kan ngebantuin kita juga kalau main di kafe. dulu. Oh, oke. Terus ini juga apa? Kita sering bawain lagu-lagunya Andin ya dulu ya. Andin. Pokoknya lagu yang unusual lah di kafe lagi. Tapi sekarang udah usual tuh lagu-lagu itu. di kafe Iya, lain iya. bawain lagu Iya kan? itu. Wah dulu kita ditolak bro. Gak boleh Main dalam di selatan. Emang Wah, kenapa? Kalau Karena dulu tuh yang kenapa? diminta apa sih lagu-lagu? Enggak, karena kita bawain lagu Indonesia Song. Iya Indonesia Song Oh. Lagu. Jadi zaman kita masuk selatan tuh harus 90% harus lagu Inggris ya Bon ya. Itu gue sebenarnya bingung deh bang. Maksudnya lagu Indo, lagu luar, intinya kan maunya pecah ya. Iya nggak sih? Tapi Intinya kan Gua juga selling, pernah bro. sih kayak gitu. Tapi sebenarnya gue mengerti ada satu sudut yang kafe mereka ingin ngelihat tempatnya eksklusif juga dari Iya, musiknya. iya. Karena di kepala mereka adalah kalau lagu Indo takutnya ketemu yang lagu Indo yang Ambiar. maaf ya yang mungkin saat itu setengah dangdut atau apa yang bagi mereka
ruangan maksudnya physical gedungnya. pengunjungnya juga bukan yang mereka expect ya. Yes. Tapi kalau misalkan lu nyanyi lagu bule yang nggak datang jadi nggak ada juga buat apa sih? No, tapi kita tabrak konsep itu. Iya, makanya dari Kalian situ yang datang kita nggak peduli. Jadi iya, kita tabrak tetap konsep Indo. itu. Karena gue juga briefing anak-anak, kita Indo lebih banyak dibanding yang luar. Jadi Iya. saat itu Hampir nggak pernah kita bawain lagu luar. Karena gue nggak tahu ya. Kalau gue sih mikirnya gitu, ya lu sorry itu sih kayak kota deh. Itu kan orang-orang berduit men. Iya kan. Emang mereka ngerti lagu luar? Nggak ada. Justru mereka pengen lagu receh. Iya. Lagu-lagu yang easy listening. kan. ya. Iya, maksud gue jadi paradigma yang bilang kayak gitu gue rasa cuma manajernya doang nggak sih? Ya karena Yang gue ngerti berpikir saat kayak itu gitu. bener. Selatan lagi ngebentuk eksklusif sama tempatnya. Oh, Senopati membedakan kan, ya. iya, Senopati kita kan lagi Selatan ini beda hype gitu. banget. Dan nggak cuma itu, dari pakaian juga ngaruh dulu. Lo pakai celana pendek nggak bisa satu Kemang satu Selatan tuh nggak Nggak boleh. boleh. Celana pendek nggak Iya, boleh, iya, sedang tahu nggak gua. boleh. Sedangkan kita di pik kota Wah, Gading, itu mah. sendal jepit. Lu nggak pakai baju juga masuk kan? Yoi, band di panggung rokok, tapi sangat dimengerti saat itu. Memang sekarang eranya udah berubah ya. Di Senop sekarang kan semua Indonesian semua kan. Cuman Sekarang berbalik malah. sekarang nggak apa-apa, tapi nggak apa-apa. Oh, At least- udah santai ya di sana. Oh, malah sekarang gue kemarin ke satu tempat di Senop ya. Si manajer gue tanya, band ini kok udah nggak main? Lagunya nggak cocok sama tempat kita. Gue lah mati lah. Berapa tahun lalu, ini semua bule-bulean. Iya. Sekarang jadi nyari yang Indo-Indo semua. Doang. Iya, Padahal Pak. dulu lu pengennya lagu iya. Ujung-ujungnya nggak berhasil juga mereka Betul, ngebalik itu karena ya market nggak bisa lu lawan juga. Lu nggak bisa lawan Betul. market. Nggak bisa Iya. lawan Iya. market. Iya. Jadi udah Akhirnya yang punya skema itu kita doang di selatan. Dulu tuh lo. Jadi akhirnya kita tabrak, begitu konsep itu naik, yang punya konsep itu kita doang. Berarti Akhirnya bisa semua cari kita. bisa gue bilang gini, lu kan sebenarnya ya kayak tadi bang, itu manajer sampai jilat ludah sendiri biar lu main balik lagi. Itu kan artinya apa? Banyak yang nyariin lu. Banyak. Nah, kalau yang gue lihat gini, idealisme lu itu malah yang bikin lu banyak fans ya, bener gak? Oh iya benar. Maksud gua- Kalau itu benar. Iya, Kalau jadi itu benar. jadi ya lu nggak usah takut strict gitu. Maksud gue ya jadi diri lu sendiri, lu tetap profesional, lu nggak usah takut kehilangan Betul. kerjaan sih. Tapi Betul. perlu kalian tahu, idealisme itu memakan korban juga. Iya. Lu banyak musuh, Banyak Iya. musuh. angka lu juga jadi direndahin terus. Iya. Gitu. Iya karena sih. karena kan lu dapat akhirnya Lalauta sebagai dampak. Pokoknya gini lah. Gue sempat sakit hati, gue ngomong ke manajer gue saat itu. Kenapa Lalauta yang udah bikin lagu segini banyak, orang udah pada tahu, gue harus dibayar lebih rendah dibanding, gue sebut aja ya, lebih rendah dibanding band reguler yang ada di Jakarta. Maksud gue, anjing nggak make sense nih. Iya. Sorry, gue mau bilang gue lebih terkenal, gue belak-belakan, gue lebih orang banyak tahu. Tapi kenapa gue harus dibayar lebih rendah? Tapi akhirnya gue mengerti, mereka main di tempat-tempat yang lebih Lebih hype, Oh, lebih eksklusif, lebih lebih banyak ala. orang yang duduk untuk spending Spending duit. Nah, Lalahuta akhirnya dapatnya sebenarnya tempat-tempat yang lebih banyak anak muda karena mereka Iya. suka dengan musik yang kita. Iya. Nah, Oke. tempat-tempat anak muda mau nggak punya duit sebanyak tempat yang Ya, tempat yang lebih mahal ini. Iya. Jadi itu Jadi- sebenarnya harga yang harus dibayar Lalahuta saat Dibayar. itu. Ya, Jadi market- kita rame, tapi daya spendnya kecil. spendingnya ya Kecil. Kalau di tempat yang A+, sedikit, tapi spendingnya banyak. Ya, ibaratnya 5 meja di tempat lo, 1 meja di tempat dia. Iya, Iya. perbandingannya gitu sebenarnya. Tapi ya Gitu. puji Tuhan sekarang industrinya lagi memihak pada musik Indonesia sih. Jadi gua kayak wah mantep banget nih. Karena Tapi gua kan merasa- balik lagi, kita ngejarnya bukan main kafe. Iya sih. Kita ngejar muka kita kan di baliho. Asik. Gitu. Iya kan? Sekarang Iya udah kan? itu ya. Dulu gua Sekarang pernah udah itu bercanda. ya. Iya. Lu tau Meko Kaunang? Iya. Meko tahu. Jadi Meko. waktu itu kita main di Jesina Citos. Jadi headline-nya Lalahuta Semi Semorangkir. Iya. Wah, terus si Meko wah gua. Maksudnya X sama Rangkir gitu. Enggak, jadi Semi Lalahuta. kita- iya, beda-beda jadi beda-beda. ininya Oh. banyak. Terus si Meko ingat banget Meko, mantap lu. Dia WhatsApp gua. Bon, lu main ya? di sini Citos. Main gua tanggal berapa? Tanggal segini. Bareng kita. Gua sama Semi Semorangkir. Yakin lu? Serius gua. Mana? Muka lu nggak ada di billboard. Anjing. Gitu sih sebenarnya. Anjing, gitu dia. Itu sebenarnya. Iya, itu sih. Dia tujuan. Itu dia tuh. Muka lu nggak ada di billboard. Iya. Itu seneng sih. Tapi enggak, Kak. Eh. Itu emang cara kita bercanda sama teman-teman dekat ya. Oke. Jadi Serius memang sih, kalau gua sih gua serius. reguleran udah nggak jadi prioritas dong berarti Yes. sekarang. Ya, sekarang fokusnya rekaman dan karya. Oh, berarti lu mau bilang ke teman-teman yang reguleran penting nggak sih kalau misalkan mereka yang sekarang reguleran jobnya udah banyak kayak lu waktu itu, ayo dong bikin lagu dong. Itu
apa itu nggak semuanya harus seperti lo atau Tergantung cita-cita dan kemauan. Iya benar. nah apa yang memutuskan lo mau jadi band rekaman padahal reguleran lo juga udah asik kan? Karena Iya. kita bertiga seberempat nih. Waktu bertiga bangun dari awal tambah Jordan. Kenapa cuma Jordan? Padahal vokalisnya ada 2, 3 malah. Harusnya Kenapa 3? cuma Jordan? Karena berempat punya visi dan misi yang sama. Jadi percuma lu mau rekaman juga. Kalau cuma satu orang dan satu otak doang percuma. Ya. Gini, Lalauta per tahun tuh kita pilih CEO 2 tahun terakhir Boni, 5 tahun terakhir Boni lah, yang pegang running ini band Lalauta. Kita semua denger dia. Istilahnya gini, dalam satu kapal tuh kapten cuma satu. Iya betul. Ya. Ada yang pegang ruang kemudi, ada yang pegang mesin, ada yang semua. Tapi based on kapten bilang tenggelam. Ya. Jadi apapun yang dilakukan, kapten atas persetujuan kita udah oke, kita kita jalan. Baik, pahit, manisnya itu kita yang ngerasain. Nah ya, terus sama. Berarti itu kan semua Jadi kagak semua lu lihat Lalauta semua wah tunggu apa lagi pecah. Banyak lagu kita yang nggak naik juga banyak. Iya. Dan tapi kita nggak mundur. Iya. Kita nggak mundur sekalipun nggak mundur. itu sih dalam band tuh penting nggak sih? Penting banget. Nih, ini penting banget. Penting. Penting. gua mungkin kalian tahu ada beberapa Band leader ya gitu bilang. band leader. Band leader. Akhirnya gue ngelihat band Indo yang pecah, yang bubar belakangan ini, karena mereka ternyata nggak punya pemimpin ternyata. Setelah gue pelajari ya, semoga gue nggak salah ya. Tapi lu boleh cek, kalian boleh cek Gofar ngobrol sama Club Project. Oke. Di situ Club Project bertiga ngomong. Lu boleh cek ini bener real data. Club Project setiap tahun nunjuk CEO ternyata. Jadi ternyata Ganti-ganti gitu. yes. Jadi kayak berapa album pertama, kedua Mas Adi atau Mas Lilo gitu. Jadi itu sebagai CEO dia nggak bisa diganggu gugat. Gue mau bikin tahun ini tribute Club Project, artisnya Ran ini. Ya udah 2 ini ngikut. Ngikut aja. Siap. Kita Selama runningnya nggak terlalu jauh sama ini visi misi band, let's go. kita juga nggak pernah nolak. Lu lihat Club Project sampai sekarang bertahan. Iya, Karena benar. intinya ya lu harus ya bikin satu aturan di satu band ya. Oke kita tunduk sama dia. Selama runningnya nggak jauh sebenarnya oke Tapi ikutin aja. Kecuali udah belok baru kita ngobrol. Ya. Enggak pun, kayaknya enggak deh. Oh. Ya, oke. ya. Gitu. Oh ya. Oh baik. Yang penting harus dengar satu orang. Ya. Mungkin gak sih kayak misalkan Bang Jordan, Bang Beno sama siapa satu lagi gue lupa. Dude Rino. Dude Herlino. Alain. Bang Alain itu jadi pasif gitu di band. Maksud gua, ya udah lu nunggu aja komandan lu ngomong. Kan Yes. jadi gak enak juga. Lu capek kan pasti. Tapi menurut gue kalau Nah, di akhirnya Lala, ngomong nih. gue nggak Dari malah. tadi lu nunggu dia ngomong nih. Kalau yang gue lihat di Lalauta tuh semuanya tuh leader dan berempat ini, maksudnya kami tuh sebenarnya kepala semua dan Oke. punya idealisnya masing-masing yang sangat kuat. Kalau misalkan itu nggak kalah, ya itu akan hancur sih. Akan Jadi itu harus semua ada. dominan ya? Emang iya harus ada kapten dominan. sebenarnya. Semua idealisnya kencang semua. Gua sendiri beda, Beno beda, Boni beda, ini, Alin beda. Kalah itu kan dalam arti kalau kita ngomong kalah berarti ya udah lu menurunin ego lu, artinya lu diem aja nih. Yes. Tapi kan dengan lu diem aja dia yang capek. Ayo dong, gue juga butuh ide lagi dong kayak gitu. Kalau gue sebagai CEO, gue ngeliat jalur tengah terus. Dan artinya gini, kalau bisa kalau mungkin kan Alain gak ada di sini nih. Iya. Misalkan lu mikir kayaknya Alain lebih banyak diem, tapi kalau lagi rekaman dia ngedrive gue balik. Iya, Alin gitu tuh. Alain Ada- gila nih. ada- Kalau ada- rekaman ada- dia gila sih. Jadi setiap orang ini semua Ada- punya peran sudut-sudut. Iya, betul. peran ya. Ya mungkin Beno dealing Ada apa, porsinya rekaman. sendiri-sendiri ya. Gua tuh di promo biasanya gua Bon, promoin ini. Oh, oke. Jadi Gue juga menjualan gue tanya dan Nah, itu ada maksud lagu-lagu gua. ini lo aman nggak? Apa Iya. nggak aman? nggak pasif, Kayak gitu. diem Enggak. gitu kan. Jadi semua memang karena dominan tadi ya semua ngasih input. Betul. Gue balikin lagi berarti si CEO tuh penting ya. Maksud gue Banget. adanya Kalau band leader itu menurut gua penting. banget. Menurut kita penting. Kalau tapi Banget menurut kalau teman-teman menurut di luar sana kalau punya metode lain, silakan. Maksudnya ini kan metode yang kita jalanin ya. Iya. Dan ya Oke. memang kita nggak sempurna, banyak miss, tapi it works sampai sekarang. Oke, Tapi yang kalau pertanyaan gue teman-teman gini, ada lain, CEO oke penting. Dan yang kedua, lu udah memutuskan untuk reguler sekarang nomor 2 lu jadi band rekaman. Iya. Yes. Ya. Padahal band reguler kan lu udah enak nih. Ya. Gitu kan, jadi band reguler udah enak. Gede lagi bayarannya.
Iya, gede lagi. Gue yakin banget lu jadi band rekaman tuh lu malah keluarin duit. Oh iya. Bukan dapat duit. Kita makin miskin malah. Itu orang yang itu sebagai gue bisa bilang untuk orang-orang tipe-tipe yang penting cair. Iya. Session lu tau lah banyak kan session yang penting cair. Banyak. Itu mereka takut untuk memulai itu. Benar. Nah, menurut lu pendapat lu apa ya lu jangan apa sah-sah aja mereka gitu ya. Sah, cuman harus lagi balik berpikir gini. Regenerasi itu ada. 5 tahun lagi lu nggak mungkin ada di spot yang sama. Oh, benar. Begitu lu tetap ada di spot yang sama, lu akan menurun, akan ada regenerasi yang lebih di atas lu. Sedangkan lu nggak ada lebih jalan gila. lain. Lu nggak ada jalan lain. Iya. Lu mau balik ke sini udah terlambat. Kita udah bangun untuk 10 langkah di depan kita stabil. Jadi hari ini kita susah, 10 langkah ke depan kita bakal stabil. Ya, maksudnya gitu. Itu tujuannya. Oh, Jadi kalau lu mau bilang anak band lain termotivasi sama kayak Lalauta nggak bisa. Karena masing-masing punya caranya masing-masing. Ya. Ingat, jarangin nongkrong sama band. Pesan gue sih itu aja, kita nggak pernah nongkrong ya. Kemarin Cimeng juga ngomong gitu. Jarangin nongkrong. Iya. Oh iya, lu? Iya. Jangan kebanyakan nongkrong. Jangan kebanyakan tapi nongkrong. tapi Kita nih punya dunia masing-masing loh. Iya. Lo boleh percaya boleh enggak? Gua enggak nongkrong sama mereka. Iya. Sama sekali Gue gua juga nggak. nggak pernah nongkrong. Jadi sama lu mereka. cuman kalau ngeband aja ketemu ya? Iya. Gue punya teman-teman gue sendiri. Gue lebih banyak nongkrong sama teman-teman kuliah gue. Dia punya dunianya. Gue punya. Sama ini nih. Ini penting nih buat anak band nih anjing nih. Ini ada satu nih gue penting. Kita berempat nggak pernah mau tahu satu sama lain. Ya. Dalam artian gini. Dia pacaran putus ya udah gue sekedar tahu. Tapi sedetail apa ininya? Bodo amat. Gue bodo amat. Bodo amat. Iya. Lo tau nggak zaman dulu Lalauta jadi dia merit aja. Mungkin kalau anak-anak datang aja deh. Kalau nggak mungkin nggak datang itu. Ya, segampang itu. Segampang itu. Tapi itu membuat kita nggak pernah pecah. Kalau lu semakin mendalami kehidupan, gue mendalami kehidupan pribadi Beno, akan ada selek di suatu hari. Akan ada selek. Sama ini penting. Ini penting anjing. Ini penting nih. Itu benar. Dia punya cewek. Dia punya cewek. Gue punya cewek. Jangan pernah dibiarin nongkrong bareng bikin grup-grup. Don't ever. Bacotnya bisa bikin putus ya? Iya. Enggak, gini. Pacaran putus oke. Tapi gini, gue dulu punya band ya. Band komedi lah gue sempet gabung. Band ini sempet ribut gede karena istri-istri berantem. Istri-istrinya? Istri-istri berantem sampai akhirnya gue ketemu Lalauta di satu titik. Dia punya pacar, gue punya pacar. Pacar-pacar kita ini nongkrong satu sama lain. Yang bikin gua selek. Mereka nggak pernah selek. Pacarnya lain juga. Pacarnya lain juga. Jadi mereka kalau kita manggung semua datang cewek-cewek nih, duduk ketawa-ketawa. Nanti cewek gue pulang sama gue tiba-tiba ngomongin ceweknya si siapa. Si ini kacau itu gue paling gak suka tuh gitu tuh. Jadi dari hari itu gue berpikir kalau gue punya pacar, oke nongkrong, tapi jangan biarin berkumpul menjadi grup. Karena gue pikir butuh sekenalnya aja. Grup ini gue. Tapi akhirnya gue berpikir lagi, anjing gue nggak bisa larang dong. Tapi gue tanamin di otak gue nggak perlu kenal sama nongkrong sama cewek-cewek dia. Keren ya. Jadi itu intinya benar sih. kehidupan pribadi gue nggak akan. Gak usah bawa pribadi nggak ganggu. Gue nggak pernah mau tahu. Lu bayangin deh, dia orang ketemu gue nanya, si Jordan putus. Gue bilang gue nggak tahu. Gue aja nggak tahu. Gue nggak, ya putus. Dia orang nanya, si Beno kawin lagi. Beno kawin lagi. Gue bilang jujur gue nggak tahu. Perkawinannya juga mikir-mikir. Lu bayangin deh. Kemarin gue nikah lagi nih, yang untuk kedua kalinya. Gue nikah. Gue nikah jam 8 pagi. Jam 7 pagi gue kasih tau mereka, guys, gue wedding nih hari ini, gue cuma minta bantu doa. Wah anjing. Ya kita semua langsung Meskipun sebenarnya isunya udah tahu. Jadi gini, isu itu kan udah tapi tanpa lu nggak ngasih tahu ke mereka. Gue kasih tahu hari H. Wah anjing. Isu gue udah denger dia mau merit. Gue nggak nanya. Gue nggak peduli. Tapi gue bilang kalaupun dia merit, ya udah biarin aja, dia kan punya kehidupan gitu. Kalau mau dikasih tau silakan, kalau enggak ya. Jadi lu nggak boleh judge teman lu sendiri, apalagi teman yang lu berjuang bareng. Dulu gue bangun band bertiga, Boni sama lain. Kita karena mau keren pakai kru segala macem. Jadi kita bertiga bayaran cuma 125. Bisa. Wih. Tapi yang penting turun panggung ngangkat barang gitu. Tapi kru ada edisional keren. Edisional bayaran udah gede. Anjing. Jadi edisional bayaran tapi gede. ini serius, gue nggak bohong. Penting juga. Penting buat tools kan. Dulu gue pas. Sepenting itu, nggak serius. Gue baru tahu loh. Sepenting itu. Maksud gue kenapa lu bisa sampai nurunin budget lu? Cuman buat kelihatan bagus. Emang? Karena gue nggak mau ngangkat alat depan orang. Gue baru-baru ini nonton YouTube-nya Vincent Desta ngobrol sama manajernya Klapetis yang zaman dulu. Manajer Klapetis ngomong, kalau nggak salah Klapetis promo radio di Sarinah, lagi duduk di lantai-lantai, dimarahin kan. Diri lu, baju lecek dikit, rapin baju lu. Parfum kasih. Kalau pandangannya dia adalah, lu bertamu ke rumah orang nih,
Kalau lu bentuknya gembel, lu malu lah. Malu. Malu lah, lu harus keren dong. Lu harus tetap Lu gembel pasti tuan rumah kayak kasih teh botol aja. Iya. Tapi kalau lu keren kayak Mbak tolong bikinin yang keren di cangkir mungkin yang keren. Ya itulah. Oh, jadi tujuannya memang ada tujuan. Ada, walaupun 125 kita bertahan lama. Iya itu maksud gua. Bertahan lama ya, Bon. Sekarang kan banyak orang kayak lu udah budget berapa misalnya, katakan gope lah gitu. Ya. Ya udah gua nggak usah pakai kru, gua Nggak usah. sendiri aja kayak Nggak gitu. apa-apa juga. Iya enggak, itu hak lah. Itu hak. Cuman maksudnya kan itu pengorbanan as a group Tapi kan. kalau misalkan pada saat malam itu ada orang yang ngeliatin lu, oh udah profesional nih, lu ngasih angka bagus juga jadi enak ya. Iya dong. Iya. Iya kan? Bisa. Karena dia ngeliat ini ada kru. Dulu yang paling sering Ini di link ada- gua. Dulu yang paling sering di link gua. Iya benar. Gua kalau misalnya Iya. kafe nggak ide, bro segini lah jawabannya. Apa bayarannya? Gua cuma ngomong gini, bro. Budget lu cuma bayar kru gua 3. Wah anjir. Kru gua aja 3. Kudu 3. Serius, gua bilang kru gua aja 3. Anak band 4. Budget lu cuma bisa bayar kru gua. Lu udah pernah nonton La Lauta belum? Kalau misalnya belum, lu coba ke tempat lain, lu nonton aja dulu La Lauta. Baru kita ngomongin bisnis. Padahal pada saat itu lu 125 additional lebih Parah. tinggi daripada Dan lu tahu playlist kita diambil-ambilin sama kamu kiri kanan. Gua pinjem duit dulu sebelum berangkat sama dia, Bon. Oh iya, sering-sering. Sering banget dulu. Tapi nggak iso. Bon, Oke. pinjem dulu buat transfer dulu. Ongkos ya? Buat ongkos. Slow, transfer. Sumpah, gua naik motor tak parkir jauh-jauh, tisu basah, mantep, keren wangi, cek ya kan slow. Gua ngadem-ngadem dulu muter di mall. Yang penting nggak keringetan kan, set baru ketemu. Gimana, Pak? Wih, baru dealing tuh. keren. Yang penting kan keren dulu. Sama dulu sampai nyewa mobil buat kru. Jadi Asli. gua nggak mau ngasih kru datang naik motor terpisah. Jadi suatu hari gua pernah kita main di mana terus gua anjing kru naik motor berhenti parkir beda-beda jelek banget dilihat ya. Aku sama manajer potong lagi duit cari pinjaman mobil gimana caranya pokoknya itu kru datang keren bareng-bareng gua nggak mau lihat terpisah-pisah ambil Keluar segitu duit lagi tuh. keluar duit lagi. Tapi ya itu harga yang lo harus bayar menuju profesionalisme sih gua bilang. Gue mau nanya pesan-pesan La Lauta nih buat anak-anak reguler yang baru mulai reguleran, caranya kunci suksesnya biar mereka banyak job. Kalau menurut gua ya, Hah. menurut gua, ya, kalau lu mau banyak job, sebenarnya simple, naikin dulu nilai jual lu. Dari apa? Penampilan. Sebagaimana banyaknya lu bongkar lagu, jadi nggak boleh sama main-main tiap harinya. Yes. Perlu nggak manajer? Perlu banget, lu harus punya tim produksi, punya manajer semua. Jangan pernah anak bandnya menghandle sendiri. Nanti kalau punya manajer potong-potongannya banyak. Lo mau tahu Bodoh amat, cerita ini cerita kita sharing ya. Zaman dulu kita nggak punya manajer kan. Jadi gua selalu kita Benny. Jadi gua taruh satu namanya Benny. Tapi itu sebenarnya Dua nomor. Lu nama lu siapa? Benny juga. Oke, pokoknya enggak. Benny tuh salah satu dari lu juga. Benoni ya. Benoni. Jadi gini, Benoni nama kontaknya. Oh, gue ingat namanya Benny dan Eko. Iya, Benny dan Eko. Jadi zaman dulu gue bikin kartu nama Benny dan Eko. Jadi Kalau ada yang kontak Benny, banyak loh orang datang. Mas Benny datang nggak? Wah, Mas Benny lagi nggak bisa. Iya. Padahal itu gua. Itu gua. Mas Ekonya Untuk gimana? menutupi itu gua bikin Kartu nama. dengan nama itu, tapi itu sebenarnya gua sendiri, ngerti nggak lu? Oh. Yang satu nomornya dia, jadi pokoknya setiap orang kontak gua Benny, satu lagi Iya. Eko. Eko ya. Oh, Bram ya? Ya jadi manajer-manajeran Dia lah ya. manajeran tapi sebenarnya gua ngebeno saat itu. Ini karena gue pikir dulu anjing nyari manajer susah juga ya. Akhirnya gue sampai seininya. Oh. Tapi kita nggak pernah nongolin ini kita dan nggak pernah buy ini. Ntar gue kayak email. Nanti dia, Bon ada Itu ini fungsinya nih. apa sih? Fungsinya Biar nggak bayangan digampangin. aja. Dia ngeliat band lu. Sekarang gini, lu ngontak. Ini ngurusin band ini siapa? Oh saya juga mbak. Oh iya belum bentar. Nggak keren men. Nggak keren. Anjir. Terus lu digampangin jadinya. Bener juga sih. Lu gini nih, lu di link terus, Mas, mau bentar ya saya harus manggung dulu. Mas nomor telepon. Waduh, gua masuk gua harus. Iya. Gimana ya? Kartu nama ada nggak? Aduh, nggak ada Mas. Aduh, Mas harus cek sound nih. Ah. Cek sound. Kalau gua enggak, gua dateng, set Nanti makan. mereka nanya. Semua Mas Benny ada? Mas Benny nggak? Oh, Mas enggak. Benny lagi Lagi beralangan. beralangan Tipu datang. tuh. Mas Benny lagi Surabaya. Bentar ya, saya telepon dulu ya, padahal kagak. Ada, Padahal ada. Benny gue. Oke, berarti tadi perbanyak bang lagu, butuh Kualitasnya naikin produksi, lah. kualitasnya naikin, dan jangan lihat angka perlu nggak sih? Kalau Oh buat iya awal dong. itu. Karena gue lihat perjuangan lu tuh, lu sangat mengesampingkan angka, men. Jadi gini, mancing duit tuh Lalu harus kita pakai duit, Pak. Lu mau harga dibayar 10 juta, lu mesti mancing pakai 100 juta.
Lu bagaimana caranya lu mancing duit pakai duit. Lu harus punya penampilan yang keren, alat yang keren, semua. Ada banyak musisi gue liat, bang, gue nggak punya alat tapi gue pengen banget main reguler. Nabung dulu, beli alatnya baru lu main. Jangan pernah lu minjem, jangan pernah lu nabungnya berarti bukan ngeband ya? Mau apapun caranya lu mendedik. Lu mau kredit kek, mau apa kek. Asal tanggung jawab. Asal tanggung jawab. Emang berat untuk memulai. Tapi once lu goal, udah. Bisnis apa yang nggak ada resiko, bro? Semua ada resiko. Ini bisnis ya? Kita menganggap ini bisnis. Ini bisnis. Lu jualan lagu, lu terima royalti, bisnis dong. Karena lu tahu anjing ngasilin duit nih. Lu bikin lagi karya lain karena apa? Karena lu tahu ini akan ngasilin duit. Bisnis dong. Kita kalau royalti bagi angkanya tiba-tiba kecil, langsung Bon, gas lagi lagu. Lalahuta is a business. Lalahuta is a business. Anjir. Semua gitu ya? Lalahuta is a business. Is a business. Bullshit lah lu ngomong hari gini. Jiwa seni gua yang bergerak tai anjing tuh. Kecuali lu super kaya ya. Maksud gua ini semua back to business. It's about business, fucking business. Itu about angka, semua angka. Kelihatan ya, visinya tuh sama ya. Semua ani juga bisnis, friend. Ani bisnis. Ani bisnis. Lu tau gak ani aja? Bagaimana cara dia menggait om-om kaya? Dia harus pakai sepatu mahal. Dia harus operasi kanan kiri. Baru dia masuk. Baru mobilnya pasti SRV putih atau Jazz putih. Ini ani di semua kafe. Honda Brio putih ada stiker Hello Kitty. Iya, benar. Dashboardnya ada rumput-rumput hijau panjang. Iya, itu benar. Itu ani. Biasanya kalau yang Brio yang ada rumput-rumput masih murah tuh, Bon. Yang udah SRV itu udah mahal. Ani mahal. Lagu masuk mobil lagunya Senyorita tuh. Iya. Kalau nggak Despacito. Udah itu 2 tahun lalu. Iya. Sekarang udah mama mereka. Lu apa banget anjing semua. Itu ani. Mereka itu ada perjuangan ya. Semua itu. Mereka ini. Tapi begitu mereka mancing, dapat ikan kakap, senang-senang hidupnya. Ini 2 juta, 3 juta mereka dibayar. Lu pakai sepatu palsu, lu datang pakai sepatu palsu, lu diomongin. Mendingan lu nabung, lu beli yang asli. Bos, main perek di kota aja. Iya. Kan dia habis itu mandi kan. Iya. Habis mandi aja kalau lu nyadar dia duduk bedakan lagi, bos. Itu. Masa lu anak band? Ya, keringet. Bos tolong ya, bos. Bisnis. Bos. Kecuali lu emang udah kaya banget. Lu nonton film James Brown? James Brown bilang gini. Ya. James Brown bener. Showbiz. Showbiz. You make a good show, deal a good business. Yes. When you deal a good business, better make a good show. Benar. Kuat banget tuh. Yang mau di note kalau misalkan teman-teman yang main musik mungkin dia lagi reguleran, tapi kalau dia mau melebarkan sayap ke industri rekaman nih, yang paling penting di note ini, lu kan sekarang udah jalan di industri rekaman, mungkin udah lama, cuman ya gara-gara tunggu apalagi lu sekarang mau fokus banget ke sana. Tadi royalti kurang aja harus bikin lagu lagi. Bikin lagu lagi gitu. Nah, jadi apa sih yang harus di note sama anak-anak ini, anak-anak band reguleran Indonesia lah, yang mau melebarkan sayap ke Jordan paling tahu tuh. Mau melebarkan sayap ke industri rekaman. Coba Bang Jordan mungkin. Parah. Apa ya, kalau menurut gue sih jangan pernah cepat puas sih. Gue ngeliat beberapa teman-teman yang lagu yang baru-baru, maksudnya lagi naik daun sekarang, maksudnya jangan pernah cepat puas, maksudnya jangan pernah sombong akan apa yang lu punya sekarang, karena lu harus menyombongkan tuh sebenarnya bukan itu yang lu harus sombongin, lu harus sombongin sama prestasi lu sebenarnya. Karena sombongin apa yang biasa, Bang? Gue nggak tahu. Banyak tuh. Ya, banyak tuh biasa. Panas. Feel bagus banget. Ini selatan. Musisi. Feel bagus dikit, langsung satu panggung gini. Men, yang harus butuh penonton, bukan lu sesama lu. Nyet. Yang apresiasi itu yang denger. Bang Joni kalau mau ngomong. Bener gak sih? Gak usah Gue udah jarang nongkrong malam sebenarnya. Gak usah seru sendiri, penonton kan bingung. Iya bener. Kayak ada outside dikit ya. Mereka lagi feel dikit tiba-tiba langsung satu panggung. Padahal penonton diem ya. Padahal penonton kayak Nyet, mereka kenapa? Iya bener. Lagi gini aja gampangnya. Lu mau cakar sejauh apa di panggung kalau nggak punya lagu mau ngapain, Bos? Bener. Tetap muka lu nggak ada di billboard. Oke, udah klik itu. Oke, jangan sombong. Jangan sombong. Sensi ada muka gue di situ. Apa lagi? Lanjut. Ya itu sih kalau lu memang sebenarnya keren ya lu nggak usah sombong, karena lu tahu lu diri lu sendiri lu keren. Itu sebenarnya sih. Ya pokoknya label itu bukan lu yang labelin diri. Iya, bukan lu yang labelin diri. Kalau kan nggak perlu kenalin diri. Iya benar. Nah, kalau misalkan mereka mau ke industri rekaman nih, yang paling harus di note ketika mereka mau terjun ke sana, itu apa? Apa ya, kalau menurut gue ya harus punya warnanya sendiri sih.
warna. Jadi nggak usah ngikutin yang udah Iya, ada gitu. menurut gue Lu harus pribadi sih sendiri. iya seperti itu. Lu tetap tiru, amati dan modifikasi tetap sih. Iya. ATM ya. Ya, tapi memang yang bikin berani beda itu yang Iya, PR kan, yang agak susah. Tapi sebenarnya kalau menurut gua nggak ada salahnya mencoba ya. Kalau gua bilang karya pertama nggak akan pernah ada yang bagus lah. Iya, Yakin. pasti buang doang. Ya, lu kalau ngeliat apa coretannya apa si Jack Kirby sama Stanley bikin Spider-Man awal-awal gambar kan jelek semua tuh. Tapi lu lihat sekarang Spider-Man franchise terbesar di Marvel, Bos. Iya. Itu penjualan. Betul. Ini kita nggak bicarain Iron Man ya. Ini Spider-Man tuh udah diperebutkan dua ini Sony Pictures dan Marvel gitu. Jadi maksudnya pada awalnya memang karya itu gue yakin lah nggak ada yang sempurna. Tapi itu masih ngeramu kan. ya, tapi itu tonggak awal yang lu nggak perlu, jangan ragu-ragu untuk mulai sih sebenarnya. Ajar aja. Jangan ragu-ragu untuk trial and error. Iya. Tapi kalau dia nggak punya modal, lu kan mungkin punya modal. Malah di era sekarang nggak Lebih enak butuh ya, Bro? modal, Bro. Lebih enak. Sekarang sejak era pandemi semua digital ya? Semua orang punya kemampuan untuk rekaman dan Di rumah ya. Ini paling ini yang gue sadari ya, perbedaan 2 tahun lalu dan sekarang. Ya, Oke. jadi sebenarnya sekarang eranya makin dimudahkan. Bahkan gue ngeliat kemarin. Jadi nggak ada salahnya lu coba. Yes, gitu. yes banget. Jangan terlalu. Kata dia bener, perek aja abis diewe, make up lagi. Ini ngomong perek apa rekaman sih? Selalu ke situ sih arahnya. Perek itu pekerja rekaman. Iya. Oh, tadi kan gue bilang. Perek nggak bilang, Perek pekerja rekaman. Oke. Sip. Pekerja Lu rekaman. lu harus ini dong. Iya, perek pekerja rekaman. Dong, perek. Ya, jadi supaya jadi perek itu harus seperti itu ya. Coba dulu yang penting. Coba dulu. Karena lu masukin, karena udah serba gampang nggak ada alasan lagi kalau lu nggak mau nyoba. Betul. Kalau udah digampang lu masih nggak nyoba juga, berarti lu yang males. Yes, benar. Dan lu Steve dan lu- juga album pertamanya iya, nggak gitu. Dan Nah, bener itu kata keren-keren Bang Boni, banget. lu siap-siap aja 5 tahun lagi kalau lu stay di tempat reguleran udah lu bakal gusur. Pastilah. Iya. Oh, gini pokoknya gini. Anak sekarang keren-keren banget mainnya, Bro. Iya. Alien kan. Sumpah gua nggak bohong. Kalau kata Mas Ryan kemarin. Gila alien lu, gila. Parah gila. Lu coba aja, dan nomor 2 yang tadi gue bilang jangan lihat angka. Jangan lihat angka. Udah ajar aja. Karena nggak ada yang tahu ke depannya berapa tahun lagi lagunya meledak atau apapun, udah jangan berhenti deh. Gitu. Ya gua tahu kita ngomong ini kita belum band yang super sempurna, tapi Betul. maksudnya at least kita udah punya pernah royalti, nyoba, ya, kita udah punya pernah apa. nyoba dan itu working lah. Kita pengen share ke kalian kalau sebenarnya kita diem-diem aja, nggak bergerak, kita masih ada royalti. Masa kalian nggak pengen punya keadaan kayak gitu sih? Mas, kita Iya. diam aja kita punya royalti. Masa Kita kalian nggak per mau tiga- sih punya keadaan iya, seperti kita itu? per 3 bulan ada duit masuk. Iya. Jadi dari kripto enggak? Enggak dong. Dari perek tadi. Oh, pekerja rekaman. Kerja rekaman. Ya, pekerja rekaman ya. Perek pekerja rekaman. Oke, thank you banget Bang Boni, Bang Beno sama Bang Thank you. Jordan sama Pas banget kesempatan kali ini. enggak. Wah, enggak. Bon. Harganya nggak di. Jangan. Bukan giveaway, ntar pada minta lo. Gitu. Thank you. Nah, untuk semoga nanti lu rencana 12 lagunya bakalan lancar ya. Amin, insyaallah. Terusnya. Amin. Pokoknya jangan lupa subscribe Lala Huta juga. Tadi Yes. udah dikasih lihat tuh dan pesan-pesannya nyampe sih. Kalau gua sih ngelihatnya banyak banget yang gua tahu dari Lala Huta yang banyak orang tuh sebenarnya nggak mikir ke situ. Iya. Gak mikir ke situ. Jangan takut idealis sih kalau menurut gua ngeliatnya gitu sih. Jangan takut idealis tapi lu tanggung jawab, men. Tapi ini bagusnya menurut gua akhirnya Gitu. thank you banget nih over musisi. Ada lu yang mau ngeluangin kayak waktu gini. ini, maksudnya at least ini kita bisa buat sharing buat teman-teman di luar sana Iya, yang pengen bener. tahu juga kan. Iya, Yang benar. mungkin, Benar. Karena yang oh, gua ternyata. tahu lu dari band reguler sekarang udah ke rekaman. Iya. Itu kan jarang. Biasa ada orang rekaman ya udah lu langsung rekaman. Ya. Betul. Paling ya dari reguler ke rekaman mungkin kayak lu Malik ya. Iya. Ya. Terus, kayak gitu. Mungkin era dulu The Groove. Iya, bisa dihitung lah. Kayak Iya, gitu-gitu. iya. Jadi ya jangan pernah takut karena itu tadi udah serba gampang, kalau lu nggak nyoba ya lu yang males. Bener banget. Sip, Bener thank banget. Untuk closing kan biasa kan gua ada kayak ini ya, jawab cepat ya. Oh, Kalau di sini. Cuman Ini kalau jago nih. kalau di sini gua nggak jawab cepat. Nunjuk aja. Wow. Jadi nunjuk. Jadi gua ada 5 pertanyaan. Ah. Siapa yang paling di antara personil Lala Huta? Tapi lu jawabnya lu nunjuk aja. Kalau si Alain Alain. Kita yang tunjuk ke kamera aja berarti. tunjuk ke atas aja. Kalian Ntar kita gua- tunjuk Woi, jangan. Enggak gitu. Bro, itu, bro. Enggak gitu. Fotonya ntar gue taruh di sini. Oh iya bener. Oh, gitu. Botol ini aja. Mana nih botol? Oh, Botol. Botol. Gila lu, Eh. gila. Panggil Tuhan. Loh, Iya, Messi memang aja dia udah kalau tua gua kan sih, begini. itu memang. Oh iya Messi kan gini ya. Iya. Vicky Prasetyo. Oke, jauh cepat. Gue pengen tanya Lala Huta. Oke. Lala Huta, siapa yang paling sering telat datang kalau manggung?
Oke deh, udah pasti. Berarti lu bentar lagi di Depok lu Bang. Lu kalau begitu terus nggak lama umur lu dia lalu tahu. Kayak gitu ya. Oke, yang kedua, siapa yang paling banyak fansnya? Oh ini. Ini lah. Tuh, sosok bersih anjing. Orang tahu gua drummer net bangsat. Enggak ada yang tahu gua body laut. Lo tau nggak? Anjing ini belum lanjut kan? Kemarin ada yang nulis gini di YouTube Lalota. Lah, Bang, ini drummernya yang drummer net bukan sih? Anjing. Tuhan, friend, anjing nih. Lu lihat nih. Lu lihat nih. Dia selalu marah. 3 days ago. Drummernya mirip Bonnie and Friends yang di Tonight Show bukan sih? Lu lihat nih. Oh, lu baca. Gua punya nama anjing. Gila lo, dia bisa nanya. Tapi lu masih di net gak Bang? Masih. Oh, masih di net. Masih. Tapi enggak apa-apa. Ya udah. Yang penting lalu. Tapi jelas-jelas di situ udah lu Lalahuta ya, masih ditanya net juga. Thumbnailnya muka gua gede banget. Oke, berarti yang banyak fansnya berarti dia Pak Jordan Boni banget. juga. itu soalnya ini ya Vokalis lah. berhubungan dengan paling banyak nidurin ya. Lihat dulu Maksudnya dong. nidurin Lihat followers Instagram dong guys. Followers. @boniako. Gua beli. Weh. Dia naik karena net. Wow. Anjing lucu lagi. Tapi lucu juga tuh. Lucu juga ya. Sialan. Oke, yang ketiga, siapa yang paling sering ngebungkus makanan? Makanan. Gua belak-belakan aja. Ya kan makanannya tanda kutip nih. Kenapa? Lu enggak kenal sama gua, lu kenal gua. Ini gua mau bahas aja. Udah kelihatan dari awal emang dia nih. Lupa namanya. Udah. Oke, yang keempat. Sorry. Siapa yang paling sering salah pas lagi nge-gig? Lagi apa? Lagi manggung paling sering salah. Oh, alah. Oh ini dia. Oh, dia ngaku loh. Tapi kalau gua dia, kalau gua lah. Iya. Padahal dia paling Ini perfect kalau lagi live rekaman. kan, lagi live kan. Iya, lagi live. Iya. Gue juga. Padahal kata lu dia paling detail ya musikalitas. Kalau rekaman, pas aku bego. Pas malam gila. Iya, mumpung enggak ada orang. Nggak ada orang. Udah masih dia. Iya. Oke. Padahal bassnya nggak dicun sama dia. Padahal diputar bassnya sama dia. Udah tuh dimarahin anak lu. Lu enggak ngecun lu. Ada dia sendiri tadi si anjing. Oke, yang kelima. Siapa yang paling baperan di Lalahuta? Oh iya. Ini gue yakin ini. Gue yakin gue. Ini udah dia. Dia paling baperan. Ini paling tua ya? Dia paling tua. Oh, Jauh. Oh iya? Iya. Paling Bedanya sama gue aja 11 tahun. Mohon maaf bapak-bapak, paling ibu-ibu. tua kedua siapa ya? Gua. Iya, beda. Lu Gua sama Boni beda setahun doang. lu sama Alain? Beda. Wah, beda 6 tahun. Iya. Oh, dia memang wajar lah orang tua namanya. Iya orang benar. tua. Dia Raja Herodes dia kenal. Wow. Ada yang tahu Kosannya Raja Herodes. Aduh. Bener. X-Men, kenal baik. Wolverine kan dia yang nancepin. Berarti dia Ada mantiumnya, ada mantium. Sama kayak Narok gini banget. Parah. Gini banget. Gila. Gini. Yang terakhir, kalau misalkan tunjuk ya, ada salah satu personil Lalahuta yang harus diganti, siapa yang mau lo ganti? Dia gua belak-belakan aja gua mah. Mumpung enggak di sini orangnya. Cepet banget anjing, cepet banget. Lo nggak pengen nanya alasannya tadi? Iya ini ada, kenapa? Kamu sudah terlalu tua untuk band ABG ini. Looks kamu, Oke, gua tambahin pertanyaannya. Kalau dia diganti, Iya. lu mau siapa yang gantiin dia? Oh gila. Gua udah banyak nama gua buat gantiin dia. Basis yang gua suka. Beda Likumahua. Ibrani Pandean. Ibrani. Sosmednya bagus. Udah berani. Oh, bisa sambil ngevlog lu. Iya, Iya. bagus cewek. Wanda Omar. Udah punya suami. Jangan udah punya suami. Pokoknya intinya harus diganti. Iya, ganti. Bodoh lah. Oh, gini aja. Dennis Gaps yang keyboardis cewek, kita jadi main bass scene. Main scene. Pokoknya intinya Kita ganti keyboard sama scene ya. Itu. Sin base bisa. Enggak, ini bercanda apa serius sih? Gue serius, gue bener. Oh, dia bener serius. Gue serius banget gue. Gua nggak tahu dia bicara Kalau gue serius emang banget. jujur ada di hati gue terkecil ada sempat tersirat kalau gue. Sumpah ya, ini jadi ngedepak orang officialnya di sini loh. Gitu loh, parah-parah. Dia tahu juga nggak akan di Dia Depok. tahu Dia nggak akan tahu. dipecat karena itu Yang bisa memisahkan Oh. kita sekarang sama dia ini cuma kematian. Cuma kematian. Kalau dia meninggal, baru kita berterima kasih. Dan kita lagi mencari obat untuk mempercepat. Maksudnya umurnya lebih panjang. Bapak-bapak, ibu-ibu, mohon maaf. Ini Alain juga nggak akan nonton ini. Dia nggak gaptek guys. Dia belum tentu bisa dengerin podcast sama nonton ini. Gue malah lebih rela adik gue yang umur 5 tahun main bass di band ini dibanding si anjing ini. Oke, thank you banget. Thank Jadi you di for closing musisi. pembicaraan kita hari ini di closing dengan
pendepakan personil ya. Jadi Gitar dong. Gitar semua. Gitar yang Jadi dijual. thank you banget ya gitar Om Beno nih keren-keren banget loh. Gila, Jadi gila. lu memang udah lama koleksi ya? Tolong mampir ke toko saya. Kayak gitu oke. Thank you banget. Thank you. Thank you ya. Sukses terus Overheard musisi. Sukses overheard musisi. Mantap.